Suara manusia adalah salah satu anugerah yang sering kita anggap biasa. Kita berbicara, tertawa, atau bernyanyi tanpa memikirkan bagaimana suara itu terbentuk. Namun, ketika usia bertambah, suara tidak lagi sama. Ada perubahan yang terjadi, dan perubahan itu seringkali lebih dari sekadar tanda penuaan biasa. Suara bisa menjadi cermin yang diam-diam menunjukkan kondisi kesehatan tubuh, khususnya kesehatan jantung dan paru-paru. Hari ini kita akan membahas secara ilmiah bagaimana suara para lansia bisa menjadi petunjuk berharga tentang kesehatan organ vital mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pendengar setia selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, suara sering terdengar lebih serak, lebih pelan, kadang terdengar lelah, bahkan ada yang mengalami tremor atau getaran pada suara. Fenomena ini dikenal dalam dunia medis sebagai presbifonia, yaitu perubahan suara akibat penuaan alami pada organ vokal. Namun di balik perubahan tersebut ada informasi yang lebih dalam. Suara bukan hanya hasil getaran pita suara, melainkan cerminan kerja sistem pernapasan, otot-otot, serta kesehatan organ jantung dan paru-paru yang menopang fungsi berbicara. Dengan kata lain, suara bisa menjadi jendela kesehatan tubuh. Mengapa suara bisa mencerminkan kondisi jantung dan paru? Kita perlu memahami mekanismenya. Suara terbentuk ketika udara dari paru-paru keluar melalui pita suara di laring, lalu menghasilkan getaran yang kemudian dimodifikasi oleh lidah, bibir, dan rongga mulut menjadi ucapan. Jika paru-paru tidak kuat, suplai udara berkurang, sehingga suara terdengar lemah dan cepat habis. Jika jantung tidak bekerja optimal, suplai oksigen ke jaringan tubuh, termasuk otot pernapasan juga menurun, sehingga pasien cepat lelah saat berbicara. Dengan kata lain, setiap perubahan kualitas suara pada lansia bisa menjadi sinyal adanya masalah di jantung dan paru. Mari kita bahas secara lebih mendalam. Pada lansia yang mengalami penyakit jantung, terutama gagal jantung, suara bisa terdengar serak dan terputus-putus. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru yang membuat aliran udara terhambat. Suara yang tadinya lantang bisa berubah menjadi lirih, penuh usaha, bahkan seperti terengah. Selain itu, penderita penyakit jantung seringkali kesulitan mempertahankan suara panjang karena suplai oksigen tidak memadai. Gejala kecil seperti ini sering diabaikan, padahal bisa menjadi tanda awal yang sangat penting. Di sisi lain, pada lansia yang mengalami penyakit paru kronis, misalnya PPOK atau asma kronis, suara sering terdengar kasar, serak, atau bahkan bernada rendah. Hal ini disebabkan oleh peradangan kronis yang memengaruhi saluran napas dan mengganggu aliran udara yang keluar masuk. Akibatnya, pita suara tidak bisa bergetar secara stabil. Pasien juga sering mengalami batuk kronis yang lambat laun bisa menyebabkan iritasi pita suara. Tidak jarang, pasien dengan masalah paru juga mengeluh cepat lelah saat berbicara karena energi habis untuk bernapas. Suara yang terdengar pendek, tersendat, dan tidak bertenaga bisa menjadi petunjuk adanya gangguan paru yang serius. Selain penyakit jantung dan paru, perubahan suara pada lansia juga bisa dipengaruhi oleh faktor otot dan saraf. Ketika otot-otot yang mengatur pita suara melemah, suara menjadi tipis dan goyah. Namun, jika perubahan suara terjadi mendadak, ini bisa mengarah pada masalah serius seperti kelumpuhan saraf pita suara akibat gangguan saraf vagus yang juga terkait dengan sistem jantung. Oleh karena itu, para dokter sering memperhatikan detail kecil dari suara pasien. Karena suara adalah indikator klinis yang sederhana, namun penuh informasi. Contoh nyata yang sering ditemukan di klinik adalah pasien yang awalnya hanya datang dengan keluhan suara serak berkepanjangan. Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan adanya hipertensi pulmonal atau tekanan tinggi di pembuluh darah paru. Kondisi ini menekan fungsi paru dan jantung kanan, sehingga pasien mengalami kesulitan bernapas sekaligus perubahan suara.
Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan suara dengan kesehatan organ dalam. Bagi para lansia, penting untuk menyadari bahwa perubahan suara bukan hanya soal penuaan biasa. Jika suara tiba-tiba menjadi serak tanpa sebab jelas, jika suara sering habis ketika berbicara, atau jika suara disertai napas pendek dan mudah lelah, maka itu adalah tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Jangan menunggu sampai gejala lain muncul. Periksa kesehatan jantung dan paru sejak dini, karena deteksi awal bisa menyelamatkan hidup. Selain pemeriksaan medis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan lansia untuk menjaga suara sekaligus mendukung kesehatan jantung dan paru. Pertama, lakukan latihan pernapasan sederhana setiap hari. Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Latihan ini melatih kapasitas paru dan membantu menjaga elastisitas otot pernapasan. Kedua, perbanyak minum air putih agar pita suara tetap lembab, karena dehidrasi bisa memperburuk kualitas suara. Ketiga, hindari kebiasaan merokok, karena merokok merusak paru sekaligus merusak pita suara. Keempat, rutin berolahraga ringan seperti berjalan, tai chi, atau senam lansia, karena olahraga meningkatkan fungsi jantung dan paru secara keseluruhan. Kelima, jangan memaksakan suara dengan berbicara terlalu keras atau terlalu lama, karena pita suara lansia lebih rentan mengalami kelelahan. Dalam dunia medis, suara sering disebut sebagai vital sign kelima, karena bisa mencerminkan kesehatan organ tubuh. Sama seperti denyut nadi atau tekanan darah, suara bisa menjadi indikator dini yang perlu diperhatikan. Apalagi pada usia lanjut, di mana penyakit jantung dan paru menjadi penyebab utama penurunan kualitas hidup, maka mendengarkan suara sendiri bisa menjadi langkah awal menjaga kesehatan. Kesimpulannya, perubahan suara pada lansia bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Suara serak, suara lemah, suara terputus-putus, atau suara yang cepat habis, semuanya bisa menjadi tanda adanya masalah serius pada jantung atau paru. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan yang mencolok, segera konsultasikan ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Dengan deteksi dini, pengobatan bisa lebih efektif dan kualitas hidup lansia tetap terjaga. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang perubahan suara pada lansia sebagai cermin kesehatan jantung dan paru. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka kesadaran kita semua bahwa tubuh selalu memberi tanda jika ada masalah. Tinggal bagaimana kita mendengarkan, memahami, dan meresponsnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.